Pak Salif untuk menambahkan terkait dengan penangkapan. Nanti lebih detailnya tentu Pak Asep yang mengkomandoi Kedeputian Penindakan sekaligus juga Direktur di Penyidikan akan menjelaskan. Tapi yang jelas tentu sikap untuk melakukan penangkapan itu juga didasarkan atas perkembangan situasi dan kondisi terakhir, ya, sehingga diputuskan pada malam itu untuk dilakukan penangkapan. Tentu kami tidak bisa secara detail kira-kira apa yang mendasari sehingga pimpinan memutuskan untuk memerintahkan dilakukan penangkapan, ya. Kemudian terkait dengan penandatanganan surat Skrinkap, Sprindik, Sprinlidik ya, oleh pimpinan, ya. Teman-teman, sebetulnya Undang-Undang KPK yang lama dan Undang-Undang KPK yang baru secara tupoksi itu nggak ada bedanya, ya. Bisa dibaca di pasal 6, ya. Di situ tugas KPK melakukan pencegahan, koordinasi, supervisi, melakukan penyidikan, penuntutan. Nah, siapa yang diberi mandat oleh undang-undang untuk melaksanakan itu? Tentu pimpinan, kan gitu kan. Jadi sekalipun tidak disebutkan di dalam undang-undang yang baru pimpinan itu penanggung jawab tertinggi lembaga, ya, secara ofisial sampai dengan saat ini kami masih meyakini bahwa pimpinan KPK adalah penanggung jawab tertinggi lembaga, kan begitu. Kalau bukan pimpinan siapa lagi, ya, kan begitu, nggak mungkin juga Dewas. Nah, berdasarkan itu, ya, pelaksanaan tugas KPK dimandatkan oleh pimpinan, kemudian pimpinan tentu saja tidak bisa melakukan upaya-upaya atau tugas-tugas yang dimandatkan undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu pimpinan mendelegasikan kepada Kedeputian Penindakan untuk upaya-upaya penyidikan, ya. Tentu kalau pimpinan bukan penyelidik, bukan penuntut umum, kami nggak bisa juga mendelegasikan kewenangan itu kepada penyidik di KPK, kan begitu. Nah, itu logika hukumnya seperti itu. Jadi undang-undang memberikan tugas KPK untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan tugas itu dimandatkan dilakukan kepada pimpinan, bukan kepada penyidik atau penuntut umum, tapi pada pimpinan. Kemudian pimpinan yang kemudian menugaskan penyidik dan penuntut umum. Nah, kalau lebih detailnya secara hukum ketatanegaraan atau administrasi, nah mungkin nanti Mas Alif atau Pak Tanak itu ahli di bidang hukum tata usaha negara, ya. Nah, kemudian terkait dengan irisan penyidikan oleh Polda dan penyidikan oleh KPK. Itu dua hal yang berbeda. Saya tekan lagi, dua hal yang berbeda, ya. Kami menangani dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian dengan tersangka yang 3 orang tadi yang sudah disebutkan. Polda menangani dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan. Saya sebetulnya tersinggung juga. Saya termasuk pimpinan loh, kan gitu kan. Artinya apa? Itu penyidikan itu kan diarahkan juga ke saya, kan begitu. Saya bagian dari pimpinan, kan gitu kan. Jadi tidak ada persoalan, tidak ada tumpang tindih, tidak ada gesekan, karena itu dua hal yang berbeda dan tidak ada hubungannya sama sekali, kan gitu. Nah, kalau toh nanti misalnya ini terkait dengan tadi yang katanya ada ancaman terhadap yang bersangkutan dalam pemeriksaan di KPK, itu pada saat tersangka dilakukan pemeriksaan, dilakukan rekaman penuh, ya. Pimpinan bisa menyaksikan bagaimana jalan pemeriksaan dan penyidik secara independen, ya, itu menanyakan apa yang perlu digali dari saksi maupun tersangka, ya. Kalau ada penekanan, kalaupun ada pemaksaan, itu semuanya terekam. Nah, tentu kalau ada tekanan, ada paksaan, saksi maupun tersangka bisa menolak,
kan gitu. Semua tergambar di situ dan kami pastikan pemeriksaan yang kami lakukan di ruang pemeriksaan oleh penyidik itu berjalan dengan fair, terbuka, dan saya yakin sangat profesional. Tidak ada upaya-upaya pemaksaan atau penekanan. Apalagi ketika diperiksa sebagai tersangka, yang bersangkutan itu punya hak ingkar, kan gitu kan. Dia punya hak ingkar untuk tidak mengakui apa yang disangkakan, kan gitu kan. Jadi dia boleh berbohong, silakan. Jadi ngapain juga harus dipaksa, harus ditekan. Ya, sedangkan dia untuk mengatakan hal yang tidak benar saja, kita juga tidak bisa memaksa yang bersangkutan, kan begitu. Kemudian terkait dengan temuan 30 miliar, ya tentu itu nanti akan didalami, terutama misalnya dari mana asalnya sumber dana tersebut, kan itu dalam bentuk mata uang asing apalagi, kan seperti itu. Dari mana? Ya, yang pertama tentu itu dulu, ya dari mana uang itu berasal. Karena kalau sebagai pejabat negara, sebagai ASN, ya rasanya kan tidak mungkin mempunyai penghasilan dalam bentuk mata uang asing, ya kecuali misalnya sering bepergian ke luar negeri, dinas ke luar negeri, itu kadang-kadang masih ada lah sisa mata uang asing, tetapi juga pasti jumlahnya juga tidak akan sebanyak itu, ya itu. Nah, ini nanti yang akan didalami oleh teman-teman penyidik. Kemudian terkait dengan pencekalan 3 anggota keluarga, tentu itu juga masih dalam kaitannya dengan permintaan keterangan, ya pasti ada kaitannya terkait dengan aliran uang, terkait dengan kepemilikan aset atau harta yang lain dan lain sebagainya, dan termasuk penggunaan dari uang tersebut yang tadi sudah disebutkan di dalam paparan tadi kan, bahwa itu digunakan untuk kepentingan yang bersangkutan dan keluarga intinya. Nah itu tentu nanti akan didalami dengan melakukan pemeriksaan terhadap 3 anggota keluarga yang ikut dicekal. Nah, pencekalan itu tentunya dimaksudkan untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah pemeriksaan. Ya, jangan sampai ketika penyidik memerlukan keterangan yang bersangkutan, kemudian ternyata yang bersangkutan sudah pergi ke luar negeri sehingga akan menyulitkan pemanggilan dari para saksi atau dari anggota keluarga tersebut. Kemudian dana ke Partai Nasdem ini juga masih didalami. Tentu kami memiliki informasi, ya tentu saja kami tidak bisa berbagi informasi dari mana, apalagi laporan PPATK itu kan laporan intelijen, ya betul kami sudah mendapat LHA PPATK, tetapi kami tidak bisa menggunakan LHA PPATK itu sebagai alat bukti, ya di dalam proses persidangan itu bukti intelijen, dan tentu nanti kami akan menelusuri misalnya, karena apa? KPK itu kan memiliki surat kuasa, ya dari para penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN-nya. Tentu dari laporan PPATK tersebut kemudian kami akan meminta bank, ya yang terkait untuk membuka rekening yang bersangkutan. Tentu dari situlah nanti kami akan menelusuri kemana saja aliran uang yang bersangkutan itu, ya tidak dengan menanyakan, dengan mendasarkan pada LHA PPATK, ya itu hanya menjadi dasar bagi kami sebagai laporan intelijen, tetapi kami berdasarkan informasi dari PPATK kami bisa meminta bank untuk menelusuri lebih lanjut, ya rekening yang bersangkutan. Kemudian kegiatan tadi juga disebutkan salah satu sumber dananya itu dari markup proyek, ya vendor-vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Nah tentu juga hal ini nanti pasti didalami, karena kalau menyangkut markup pasti terkait dengan pengadaan barang dan jasa, ya pengadaan pupuk misalnya, pengadaan alat pertanian atau apapun, atau subsidi pertanian dan lain sebagainya, pasti nanti akan didalami, ya didalami kalau memang ada fee atau apapun bentuknya dari rekanan atau vendor tersebut. Nah, kemudian
KPK, BS Polda, adu cepat tadi sudah saya sampaikan, tidak ada perlombaan di sini, masing-masing sudah menjalankan pekerjaannya secara independen dan kami juga mendukung Polda. Misalnya nanti Polda membutuhkan keterangan dari para tersangka yang ditahan KPK, tentu kami akan memfasilitasi. Tidak ada hambatan sama sekali dari penyidik Polda untuk meminta keterangan dari para tersangka yang kami tahan di KPK. Silakan, pasti akan kami fasilitasi. Ya, tinggal nanti kita koordinasikan. Nah, kemudian uang korupsi dipakai untuk membayar advokat. Nah, tinggal ditanyakan apakah advokatnya tahu uang yang dipakai itu berasal dari korupsi dan apakah biayanya wajar atau tidak, kan begitu ya. Ini sama saja dalam beberapa kejadian ya, ketika uang korupsi itu digunakan misalnya dalam satu kasus kan pernah dipakai untuk membayar penyanyi dangdut, kan begitu kan. Sepanjang itu nilainya wajar, ya nggak ada persoalan. Kita juga nggak bisa juga meminta dari orang yang sudah memberikan prestasinya ya, dan kita anggap yang bersangkutan itu beritikat baik, tidak mengetahui sumber uang yang digunakan untuk membayar, ya tentu saja tidak bisa kita minta juga, kan begitu ya. Kecuali kalau biasanya fee-nya 100, tiba-tiba dia dibayar 1 miliar. Artinya ada ketidakwajaran, tentu sisanya itu yang harus kita minta untuk dikembalikan kalau uang itu diperoleh dari hasil korupsi yang digunakan untuk membayar itu saja. Kemudian kalau Pak Ketua 2 hari terakhir di mana? Sampai sekarang pun masih di ruangan itu. Beliau 2 hari terakhir itu selalu di ruangan, ya, mengikuti setiap konfes, mengikuti setiap perkembangan ini. Jadi tidak kemana-mana, nggak usah khawatir, ya. Kemudian apa lagi? Saya kira sudah cukup ya. Kalau ada yang belum terjawab, silakan nanti dikoreksi. Barangkali Pak Asep, Mas Alif ingin menambahkan, silakan. Silakan Pak Asep, ada tambahan? Mungkin ini, Mas Ali, terima kasih Pak Alek dan Mas Ali. Tadi terkait dengan selalu ditanyakan berkali-kali kayak sama rekan-rekan terkait mengapa sudah dipanggil kemudian ditangkap seperti itu ya. Tadi juga dari Mbak Tasya, kemudian juga dari beberapa rekan-rekan. Jadi begini rekan-rekan, dalam 1 minggu ini kami memang melayangkan surat panggilan itu untuk hari Rabu. Silakan rekan-rekan dilihat kembali bahwa memang ada pernyataan akan kooperatif, kemudian juga akan hadir juga di hari Rabu. Nah, pada saatnya, pada waktunya di hari Rabu, kemudian yang bersangkutan itu ada kepentingan keluarga, dan itu memang kami hormati. Kemudian setelah melaksanakan kepentingan keluarganya, kemudian yang bersangkutan kembali ke Jakarta. Kami tentunya memantau perjalanannya, dan di perjalanannya itu menggunakan last flight atau penerbangan terakhir di jam-jam dini hari. Kemudian juga kita flashback ke belakang pada saat penetapan sebagai tersangka. Pada saat itu yang bersangkutan itu sedang berada di luar negeri dan dijadwalkan untuk kembali pada tanggal 1 Oktober. Kalau tidak salah, silakan dikoreksi. Yang kemudian itu tidak ada kabar, dan sebetulnya kami juga menjadi khawatir karena hal tersebut, dan juga beberapa termasuk di kementeriannya sendiri itu sedang mempertanyakan gitu ya. Kami khawatir. Nah, yang pada akhirnya juga memang kembali. Kemudian kami juga pada saat penggeledahan menemukan beberapa bukti yang akan dihilangkan atau dirusak gitu ya. Itu sudah rekan-rekan juga sampaikan berita. Nah,
Ini juga terkait dengan pertanyaan dari Mas Jamal tadi. Saya ingat ada pertanyaan dari Mas Jamal. Setelah kami melakukan pelacakan kepada yang bersangkutan, karena kami ingin benar-benar yang bersangkutan itu hadir gitu ya. Walaupun sudah menyatakan akan hadir, tapi berdasarkan pengalaman yang ke belakang itu tidak menepati janjinya gitu. Kami coba untuk terus memantau, dan setelah dilakukan penangkapan diperoleh dari komunikasi yang ada pada alat komunikasinya itu tidak akan menghadiri panggilan di hari ini. Jadi tentunya apa yang kami lakukan adalah kami ingin penegakan hukum tindak pidana korupsi ini berjalan secara lancar, secara benar, karena memang juga lebih cepat penanganannya akan lebih baik dan akan mengurangi polemik yang terjadi selama ini. Itu mungkin yang tambahan yang bisa saya sampaikan terkait dengan penangkapan, walaupun di awal sudah disampaikan oleh Mas Ali bahwa penangkapan itu berbeda dengan jemput paksa. Penangkapan setelah seseorang dinyatakan sebagai tersangka, itu kita bisa melakukan penangkapan dengan alasan-alasan yang tadi kami sampaikan, dan juga ditemukan kemudian setelah dilakukan penangkapan bahwa di alat komunikasinya itu ada percakapan bahwa tidak akan hadir atau tidak akan menghadiri panggilan kami. Penangkapan ini kemudian menjadi sebuah jawaban untuk penanganan perkara ini supaya lebih cepat. Demikian mungkin Mas Ali tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Nanti setelah selesai ini tahanan ke lantai 2 lebih dahulu, kurang lebih sekitar 30